Anda ingin membuat floor plan di home assistant seperti model ini, sinematik, lebih hidup, lebih nyata, dan tentunya lebih powerful. Simak video berikut ini. Selamat datang di tutorial IoT Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, karena topik ini belum banyak dibahas di versi yang berbahasa Indonesia, dan juga memang masih banyak yang bingung tentang bagaimana cara membuat 3D floor plan secara maksimal, dan tentunya kita menggunakan software yang bagus pula. Sebelum kita memulai, untuk membuat floor plan ada beberapa software yang bisa kita gunakan. Pada video kali ini saya hanya menggunakan SketchUp plus Enscape. Dua software ini sudah familiar dengan saya dan hasil renderingnya sangat bagus. Di video-video tutorial yang lain ada beberapa orang yang menggunakan software yang lain ya, yang bisa kita pakai, seperti misalnya Sweet Home 3D. Cuma memang hasil rendering yang dihasilkan tidak sebagus SketchUp dan Enscape. Nanti kita lihat videonya seperti apa. Kemudian dalam membuat floor plan ini beberapa persiapan yang perlu kita buat. Yang pertama tadi, kita sudah harus memiliki softwarenya dulu ya. Silakan cari softwarenya. Kemudian setelah kita memiliki SketchUp dan Enscape sudah terinstall, kita mulai lanjut ke tutorial berikutnya. Kita lihat, ini adalah project yang saya sudah buat. Tampilan 3D ya, gambar yang dihasilkan oleh SketchUp kemudian kita rendering di Enscape, hasilnya sangat powerful dan luar biasa ya. Kita lihat, ini adalah contoh kombinasi yang sangat luar biasa ya, dan hasilnya sangat powerful seperti itu. Oke, untuk mendapatkan hasil seperti ini, tonton terus video ini, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe. Selanjutnya kita buka SketchUp. Saya menggunakan SketchUp Pro 2022. Pada saat kita membuka pertama kali, kita akan disuguhkan seperti ini ya. Kita pilih yang sentimeter saja, arsitektur sentimeter. Oke. Kemudian pada tutorial kali ini saya tidak akan membahas secara detail tentang SketchUp, bagaimana membuat rumah sedetail mungkin, tapi saya ingin memberikan tutorial bagaimana mendesain denah secara sederhana. Kemudian kita buat naikkan temboknya, masukkan furniture-nya, kemudian kita rendering menggunakan Enscape. Seperti itu ya. Jadi fitur yang pertama perlu kita pahami adalah kita harus melihatnya dari atas ya. Nah, ini ada pilihan di bagian atas, ada top, kita klik yang top. Kemudian di sebelah kiri ada tulisan rectangular ya, kita masukkan. Sebelum memulai menggambar kita perlu ada denah dulu ya. Ini contoh aja ya, untuk rumah masing-masing silahkan bisa dicoret-coret dulu di atas kertas. Kita perlu tahu berapa panjang,
lebar daripada bangunan kita, kemudian berapa ukuran kamarnya, kamar mandi, kantor kalau ada, dapur, itu kita buat. Ini kan sebenarnya kita tidak ingin membuat sedetail itu ya, cuma kita mau membuat detailnya mendekati ukuran sebenarnya, seperti itu. Nah, gambar inilah nanti yang saya ikuti ya. Oke, tanpa atas, kemudian untuk bisa membuat, jadi misalnya jika Bapak Ibu sudah memiliki kita klik rectangular, kemudian kita ambil klik, baru digeser ya, nggak usah ditahan, nggak usah diklik ya, diklik satu kali baru ditahan mouse-nya, kemudian kita lepas, klik ya. Kemudian di sudut kiri bawah di sini ada dimension ya. Nah, di sini ada lebarnya sekitar 200, kemudian panjangnya sekitar 1500. Nah, ini sesuaikan dengan rumah kita ya. Kalau saya lebarnya 10 meter berarti 1000, baru titik koma 1400 panjangnya ya. Oke, kita enter. Nah, dia akan seperti ini nantinya. Kita top. Nah, seperti ini. Kemudian setelah itu kita berikan warna dengan menekan tombol B di keyboard. Ya. Kita pilih warna untuk, kita pakai color saja ya, yang warna ini ya. Kemudian kita klik di areanya. Kemudian sebelum kita menggambar, untuk menghilangkan ini kita klik ini atau kita tekan spasi. Oke. Kemudian untuk menggambar dibutuhkan tab measuring tool atau semacam alat bantu ya, untuk mengetahui berapa. Nah, ini sini ada kamar, saya butuh untuk mengukur presisinya ya. Panjang kamar saya di sini 3,5 meter ya, atau 350, diketikkan di bagian bawah sini 350 ya. Kita ketik 350, enter, akan muncul. Kemudian lebar kamar ini 3 meter, 300, enter ya. Kemudian kita buat garis ya. Untuk membuat garis, klik line. Untuk membuat garis, klik line. Oke, saya perbesar dulu ya. Kemudian untuk menghilangkan itu tekan spasi. Oke. Kemudian panjang garis di sini 220 ya. Saya buat garis di sini panjangnya 220, tarik, klik, baru masukkan 220, enter ya, spasi. Kemudian jarak ke sini ada point ya, saya gunakan lagi tab measuring ya. Ini jaraknya 350 ya. Saya buat garis lagi di sini sejajar dengan ini. Oke, enter. Sini ada point dari lantai 1 ke lantai 2. Jadi ini gambar sesuaikan dengan gambar di rumah ya. Ini hanya contoh, kebetulan saya menggunakan desain di rumah ya. Kemudian jarak dari ini kita buat garis bantu dulu ya, supaya membantu saya menggaris. Di sini saya gunakan kembali ini jarak ke kantor sekitar 3 1 2 3 4 5 6 3,5 ya, 350. Oke, kita spasi. Nah, kemudian
Kita buat garis bantu dulu di sini supaya kita mudah nanti sejajar dengan ini. Spasi, kemudian kita hapus yang ini ya. Kita hapus, klik dulu baru dihapus. Oke. Kemudian kita garis di sini untuk lokasi kantor itu 480 4 meter 80 cm ya. Oke, kemudian kita buat garis ke sini untuk lokasi pintu. Kemudian kita tambahkan di sini garis 120. Kemudian taruh di sini, kemudian tarik ke sini. Oke. Pasti. Kemudian kita ada pintu di sini sekitar 80 ya, enter. Kita buat garis bantu dulu ya supaya mudah. Kemudian spasi dan tambah garis kembali. Kemudian ini dihapus. Ini yang dihapus. Ini pintunya nanti dengan ini garis bantunya. Oke. Kemudian saya di lantai 1 ini hanya satu kamar ya, lebih banyak open space ya. Kantor, kemudian ruang tamu. Kemudian dari saya buat dulu ya, garis bantu dulu ya. Buat garis bantu dulu. Kemudian saya tambahkan ke sini 120 cm. Ini adalah lokasi kamar mandi, kemudian ada lorong di sini ya. Ini ada berapa ya? 120 ya. 124. 125 ya. Ini space lorongnya, kemudian kamar mandi panjangnya 2 meter 290 ya, dari sini 290, agak memanjang dia ya. Kemudian kita buat garis untuk menutup kamar mandinya ya. Oke, tambah kembali garisnya. Oke. Kemudian di sini ada area cuci untuk lantai 1 ya. Kemudian kita buat dulu pintu ya, detail dari pintu kamar mandi biasanya 70 cm ya. Oke, spasi saya pakai garis bantu dulu ya supaya bisa menghapus. Ini dihapus ke pintunya. Kemudian di sini kita butuh juga garis ya di sini. Oke. Kemudian kita butuh garis bantu. Pintu di sini panjang lebarnya sekitar 80 ya, 85. Ya, kita buat garis bantu dulu. Oke. Baru kita hapus yang ini. Kemudian hapus garis bantu yang ini sebagai daerah pintu ya. Oke. Di sini juga pintu utama ya. Ini pintu samping, ini pintu utama. Kita lihat
Nah, kita butuh garis bantu dulu ya. Jadi garis bantu itu penting sekali ya. Lebar pintu di sini 90. Kemudian kita buat garis bantu dulu ya, pakai garis tadi. Oke. Kemudian spasi, kemudian ini dihapus, di delete. Ini juga dihapus, delete. Oke. Udah selesai di sini untuk area luarnya ini. Udah rampung ya. Sini ada pintu, kemudian supaya kita daerah parkiran ini kita buat juga satu ya. Ini daerah teras depan ya, teras depan kita ambil 1,5 meter 50 ya. Ini teras, saya buat dulu terasnya. Oke, spasi. Nih, saya hapus saja biar dia menyatu ya. Area teras kita buatkan dulu satu rectangular di sini ya. Itu area teras. Oke, kita tutup aja ya. Biar lebih bagus nantinya. Nanti kita push-pull saja ya, supaya lebih bagus kelihatan ininya. Kita tutup aja ini. Ini juga kita tutup. Oke. Jadi ada teras. Ini taman, ini parkiran carport ya. Carport. Oke. Setelah selesai semua seperti ini, kita hapus garis bantunya ya. Kita hapus semua, tahan, pas. Oke. Sekarang sisa membuat ininya. Karena ini tidak membuat rumah secara detail, hanya untuk digunakan di ini ya, kita buat semudah mungkin ya. Nah, sekarang kita buat garis bantu lagi ya. Untuk membuat garisnya, pertama ukuran bata itu kan biasanya 15 cm ya. 15 kita masuk ke 15. Sini 15 untuk udah pijakan kita untuk membuat temboknya ya. Sini 15. Kemudian di sini 15 ya, semua kita pakai 15 ya. 15 kita pakai semua. 15 ini juga 15. Ini 15. Ini 15. Kemudian ini 15. Sorry. Ini 15. Kemudian ini 15. Oke, jika sudah semua kita buat ininya, sisa kita membuat garis ya, garis untuk menghubungkan.
ya, spasi. Oke ya, sudah ya. Oh, ini tadi belum dihapus. Setelah kita buat garis bantunya, kita akan membuat rectangular ya untuk lokasi batanya nantinya. Klik, baru lepas, geser ya tanpa menekan tombol kiri kanan. Kemudian tekan shift, klik, scroll, geser ke kiri, klik. Oke, lanjut di sini, klik, geser ke bawah, shift, tekan scroll, tarik ke atas, klik, lanjut di sini. Oh, enggak perlu di situ karena daerah luar ya, sorry. Kemudian di sini kita klik, sampai di sini, kemudian diklik, oke. Kemudian di sini klik, sampai di sini. Kemudian yang dari sini ikuti sampai di sini. Kemudian yang di sini ikuti sampai di sini. Kemudian mana lagi? Ini ke sini, kemudian ini ke oke. Kemudian ini ke sini, kemudian oke. Kita butuh garis bantu di sini ya, kayaknya ada yang kurang garis bantunya. Yang ini ya, 15. Oke, baru kita kembali. Bisa di scroll supaya dibesarkan ya. Oke, escape. Ini tadi hapus ya. Ini juga. Kemudian sisa kamar. Oh, ini belum ya. Kita klik rectangular, kemudian klik shift, kemudian scroll sampai ke bawah, kemudian klik, geser, kemudian klik, geser, klik, geser, spasi, hapus, boom. Ya, sedikit agak ribet tapi nanti hasilnya akan bagus ya. Oke, jika sudah semua,
Sisa kita berdirikan temboknya ya. Oke, kita hapus dulu semua garis bantunya ya, klik oke. Oke, terus ada yang ikut terhapus ya, ntar setelah kita hapus semua ya. Oke, selanjutnya kita akan menaikkan temboknya ya. Untuk menaikkan tembok itu mudah, sisa ini kalau sudah yang gini sisa mudah dinaikkan ya. Contoh misalnya klik ini, di tengah, baru tekan huruf P atau ini push pull ya, tekan huruf P atau pilih push pull ya, kemudian tekan push pull, kemudian tarik, tekan mouse sebelah kiri, tarik, tahan ke atas, lepas, baru ketikkan misalnya tinggi yang kita inginkan. Karena kita ini hanya untuk simulasi di floor plan home assistant, kita pakai aja misalnya 2,5 meter ya, atau 250 cm. Oke. Kenapa saya pisah-pisahkan seperti ini? Supaya nanti kita mudah untuk mengorganisir temboknya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Kalau kita sekaligus membuat seperti cara standar misalnya, itu agak repot nantinya ya. Nah, kemudian naikkan semua ya, kita perbesar dengan scroll ya. Naikkan ini kentara, kalau mau dinaikkan P lagi ya, P. Oke, naik terus sampai ketemu on edge, geser ke sebelah kiri supaya sejajar ya. Ini juga dinaikkan sama on edge, kemudian kita geser sedikit, ini juga kita naikkan sejajar dengan ini ya. Sudah deh. Kemudian yang pinggir-pinggir usahakan supaya dia full saja, kita naikkan. Oke. Nah, untuk bagian kamar ya, untuk bagian kamar ini kita naikkan sekitar 90 aja ya tingginya, supaya nanti untuk pada saat desainnya nanti efek lampunya juga akan bagus kelihatan ya. Kemudian untuk untuk dinding bagian samping juga kita naikkan. Yang pertama kita klik dulu ya sampai muncul arsiran seperti itu, baru kita tekan P, huruf P di keyboard, kemudian tarik ke atas sampai ketemu tulisan on edge ya. Kemudian ini juga kita klik, baru kita push pull ya, push pull ke atas sampai sejajar dengan on edge ya. Nah ini oke. Ini juga kita klik, baru huruf P, baru kita tarik ke atas sampai ketemu on edge supaya sejajar dengan. Jadi semua yang bagian belakang itu kita usahakan pulkan saja ya, supaya mudah untuk ininya. Kemudian spasi, kemudian klik sampai muncul arsiran ya, baru tekan huruf P di keyboard, kemudian tarik ke atas, sejajarkan sampai ketemu on edge. Oke. Kemudian ini juga demikian, klik, tahan, P, baru sejajarkan dengan ini. Karena nanti angelnya kita mau ambil seperti ini ya, jadi kita ambil supaya lebih bagus. Oke, sekarang kita ambil di kantor ya.
naikkan anunya di kantor, klik. Setelah itu kita membuat pintu untuk bagian depan ya. Kita buat rectangular saja dulu. Lebarnya di sini 90 ya. 90. Berarti 90 kali 90 ya. Karena ukuran pintu saya 90 dan tingginya 90. Kemudian kita push pull ya, supaya pintunya bisa hilang gitu. Oke. Ada yang kurang ya, kita naikkan dulu ini. Push pull. Oke. Kemudian untuk pintu samping juga kita push pull ya. Kita buat dulu rectangular di sini. Ukurannya ini 80 ya, 85. Oh sorry, nggak pull ya. Harus pullkan ke atas. Berarti 90 kali 85, 90,85. Enter. Kemudian kita klik yang mau dihilangkan, baru kita push, dorong keluar sampai hilang ya. Oke. Ini udah kelihatan ya, udah kelihatan. Sisa kita berikan ornamen ya. Pertama klik lantainya dulu, kemudian kita tambahkan tile ya, jenis keramik yang kita ingin tambahkan seperti apa. Misalnya ada motif kayu ini ya, coba kita pakai motif kayu ya. Kemudian kita bisa edit ukurannya ya. Oh ini pixel aja ini menaikkan. Oke. Kemudian setelah kita klik itu, kita klik di permukaan ya. Coba kita lihat ya. Setelah itu escape. Sambil melihat secara real time di perubahan di Enscape untuk tempat kita rendering, kita klik Start Enscape di sini.
Enscape ini adalah software untuk rendering ya. Jadi dia lebih powerful lagi ya. Kita bisa lihat ini detailnya nanti kalau kita membuat rendering ya. Oke. Kemudian kita kembali ke sini ya. Nanti kita bisa rubah ya sesuai selera misalnya ya. Kita kembali ke select ya. Nah, mau pakai kayak di video saya sebelumnya, saya menggunakan ini ya. Kita rubah menjadi ukuran. Oh, nggak bisa ya. Saya pakai ini kalau tidak salah ya. Ukurannya saya rubah, diaplikasikan, diklik dulu ya, diklik dulu baru kita pilih ya. Ukurannya bisa disesuaikan ya, 60 ya. Kemudian kembali ke select, kemudian kita lihat di Enscape ya, proses perubahannya. Kemudian untuk dinding ya, kita berikan warna juga nantinya di dinding ya. Kita escape dulu, mau pilih seperti apa, melalui warna color misalnya, mau pakai warna apa yang matching dengan contoh ya. Sambil contoh saja, ambil misalnya ini, kita lihat di perubahan warnanya ya. Kalau saya sih lebih senang menggunakan warna-warna yang lebih ngejreng ya. Untuk itu kita bisa ambil di sini, kita ambil di asset library ya. Kita bisa lihat, oh bukan, yang satu ya, ini bukan, ini untuk furniture. Ini saya pakai ini ya, Enscape Material Library. Ya, di sini ada beberapa pilihan kalau kita ingin menggunakan warna-warna yang seperti apa ya. Di sini ada tile, kalau model tegel yang kita pakai juga ada lengkap. Mau menggunakan apa ya, terserah, sesuai keinginan saja ya. Ini juga ada biru, bagus. Coba kita impor dulu ya yang kita ingin pakai dan coba aplikasikan, bisa ditempatkan di sini. Kemudian misalnya kita coba juga ini ya, untuk jenis keramik seperti ini, atau kita pakai ini juga. Kita coba dengan ini ya, kita impor juga. Kemudian model kayu juga ada di sini, macam-macam ya model kayu yang kita bisa pakai, impor ya. Kemudian ya, inilah kelebihan daripada Enscape dengan SketchUp ya. Warnanya bisa sangat natural, sesuai dengan aslinya. Oke, kita coba juga yang lain ya. Saya biasa menggunakan model kayak wallpaper kayak gitu ya. Ini sesuai selera saja sih. Kemudian saya pilih
Jadi banyak hal yang kita bisa gunakan di sini ya. Sangat tergantung dari kreativitas kita saja untuk mengcombine ya antara pewarnaan satu dengan pewarnaan yang lain. Plastik, plester, macam-macam ya. Kita bisa gunakan brick, model tadi ya, konsentrat. Pabrik. Favorit saya sih sebenarnya kalau model wallpaper seperti ini ya, akan lebih bagus. Oke, setelah selesai kita coba ya. Jadi kita aplikasikan tadi di color ya, di bagian atas in model kalau kita mau mencari ini ya. In model ya. Di sini yang kita sudah masukkan tadi. Misalnya saya pakai ini ya, semua saya gunakan. Ya, diterapkan semua. Edit ya sesuai kebutuhan. Kemudian kita juga bisa lihat ke landscape ya. Kita lihat ke landscape. Ini sudah tampilan untuk screenshotnya nanti ya. Kita buat seperti ini ya, sesuai selera saja sih sebenarnya ya. Ini nanti disesuaikan seperti apa. Oke, kemudian kita masukkan perabotnya ya. Kita masukkan perabot, bisa kita menggunakan ini ya, asset library. Kita bisa cari di furniture ya. Apa yang kita ingin pasang. Saya pilih ini coba ya. Kemudian escape. Kemudian tempat tidur ya, yang tipe kecil saja ya, supaya mudah. 24 yang tipe-tipe kecil ya, kayak ini kita masukkan di sini nanti. Oke, kemudian untuk memutar ini kita butuh ini ya, rotate, pastikan klik, masukkan 90 derajat, enter ya. Kemudian step, kemudian klik, baru ambil move, pindahkan ke kamar. Oke, lihat di landscape tampilan 3D nya. Oke, sudah ada ya. Kemudian kursi udah, kita bisa menambahkan kursi kembali ya. Untuk ini banyak pilihan sesuai kreasi kita saja. Kita menginginkan bahwa tampilan floor plan kita itu lebih dinamis dan lebih hidup ya, harus menggunakan SketchUp. Kalau hanya menggunakan home suite tree apa ya,
sorry, Sweet Home 3D itu tidak maksimal ya, tidak maksimal. Tampilan grafiknya juga tidak terlalu bagus. Ini sisa kita cari apa ya, tambahkan satu ini ya, nanti di sudut sini. Kemudian kita ya loading ya. Setelah kita menambahkan semua perabot dan peralatan, kita sudah bisa menambahkan lighting ya. Tips bagi Anda tips untuk menambahkan barang ya, saya kasih contoh karena tadi ini agak panjang, jadi saya skip dulu sampai selesai. Jadi misalnya kita ingin menambahkan aksesoris ya, kita sisa masuk ke aset library ya, kita tambahkan, tunggu sampai dia loading. Nah, di sini ada beberapa kategori ya, ada aksesoris, animal, construction, furniture, tergantung sesuai dengan kebutuhan kita ya. Jadi tips untuk menambahkan ya, misalnya kayak gini, kita klik, kemudian kita tempatkan di posisi mana kita ingin simpan, misalnya di sini ya. Kita klik, baru kita tekan spasi ya, baru kita minimize sebentar, kemudian kita lihat posisinya di sini apakah sudah rapat di meja atau tidak. Jika belum rapat, kita klik satu kali, kemudian kita klik move atau tekan M, kemudian tekan panah atas keyboard, kemudian klik, tarik turun ke bawah. Oke, kemudian lepas. Setelah itu untuk menggeser ke kiri supaya rata pergerakannya, ambil panah kiri kemudian geser, jadi dia tidak lari-lari ya, apa bahasanya ya, lari-lari, artinya posisi perpindahannya itu simetris ya. Kemudian kita spasi, kemudian kita lihat, oke, udah rapat di meja ya. Nah, ini beberapa penambahan saya tambahkan orang ya, supaya kesannya juga lebih hidup ya. Jadi kita bisa lihat jika sudah jadi ya, seperti ini ya. Kita bisa lihat walaupun masih banyak yang belum ditambahkan, tapi menurut saya cukup lah untuk sebagai latihan ya. Kita bisa lihat ini sudah seperti home tour ya. Kita bisa lihat posisi di mana. Di rumah saya memang hanya ada satu kamar di bagian bawah, lebih banyak space terbuka dan untuk kantor ya. Untuk di atas itu lebih banyak untuk keluarga, lebih ke privacy tentunya. Kalau modelnya ya kurang lebih seperti ini ya, desain posisi-posisi tata letak ruang ya, sama seperti ini. Cuma memang sini ada perencanaan untuk lift ya, karena ini adalah void tembus ke atas.
sementara masih ditempati oleh televisi. Oke, kemudian saya ulangi lagi, misalnya kita ingin menambahkan satu objek lagi ya, supaya lebih mudah kita memahami penempatan objeknya ya. Tadi kan sudah ada ya, misalnya kita mau pasang apa sih di sini? Kalau kita mau tambahkan pohon ya, depan rumah, ada pohon atau tidak ya, atau bunga lah, at least bunga ya. Oke, misalnya ini saya taruh di sini. Ini bisa di copy aja nanti kalau. Oke, setelah itu spasi, kemudian kita tambah lagi misalnya berikutnya kita akan mencoba menambahkan ya objek, misalnya tambahan objek di luar rumah. Misalnya kita mau tambah 1-2 buah kursi misalnya di depan rumah ya, anggaplah ini saya tempatkan ke teras ya. Setelah itu kita spasi ya. Nah, kalau seperti ini ada bisa diulang saja. Oke, baru kita spasi. Nah, kemudian kita tambahkan ini macam-macam ya, banyak sekali ya sebenarnya. Sisa kreativitas kita saja untuk mendesain sesuai dengan keinginan dan imajinasi kita ya. Contoh ya, ini tadi kita lihat ya bagaimana posisinya, bagaimana posisi yang ada, apakah sudah cocok. Untuk menggesernya klik satu kali ya, kemudian klik move, kemudian geser tadi supaya rapi perpindahannya. Sebelum di move tekan panah di keyboard ya, panah kanan, terus geser ya. Demikian juga spasi dulu satu kali, baru panah kita klik move, baru kita panah ke kiri, baru kita lepas. Oke, kemudian untuk memutar objek ya, misalnya posisi objek berlawanan dengan posisi yang kita ingin tempatkan ya, kita pilih ini, klik dulu objeknya, kemudian kita pilih rotate, pastikan bahwa posisinya adalah dalam warna biru ya, ini posisi ininya warna biru, terus tarik ke depan. Kemudian misalnya saya mau putar ke sebelah kiri ya, sebelah kiri kita mau putar supaya lurus 90 derajat ya. Setelah itu klik lepas, baru ketik 90 derajat ada di bagian bawah sini, baru enter. Itu sudah kembali ke posisi 90 derajat ya. Jadi dua hal itu yang digunakan untuk memindahkan kemudian memutar ya. Jadi dua fitur ini sangat bermanfaat ya. Saya kembalikan saja karena ini cuma ini saja. Kemudian pohonnya tadi gimana, udah bagus ya. Oke, nah sekarang kita lihat seperti ini. Setelah kita lihat seperti ini ya, sekarang kita lihat di versi 3 dimensinya ya seperti apa. Setelah kita membuat dan sudah menyeting semua di sini ya, saatnya kita lihat ya tampilan 3 dimensinya ya. Nah, kita klik di sini ada tulisan Star Enscape ya, kita klik. Setelah kita klik nanti akan muncul ya
Nah, tadi dari awal kita sudah buka ya, seperti ini ya. Jadi ada tampilan dua dimensinya, ada tampilan tiga dimensi. Oke, kita lihat ini, kita lihat ya tampilannya. Kita mulai dari sini ya, tuh lihat view-nya, garasi ya, kantor. Sebenarnya sini ada kaca ya, ruang tamu, ini pintu samping. Oke, ini gambarnya sangat nyata ya, dinamis sekali ya. Ini lengkap dengan orangnya. Ini suhu-suhu IoT semua ini yang duduk-duduk ya. Seperti itu. Kemudian ini area ruang makan lantai 1 ya. Kemudian ini adalah area kantor. Ini ada space di pintu samping ya. Sebelahnya kamar mandi. Kemudian sini ada kamar tidur. Ada Mbak Yayu di sini lagi nungguin Om Nopi di sini ya. Oke. Kemudian ini ada anak lagi nonton ya. Kemudian desain dapurnya ya, ini ala kadarnya saja sih. Ups, sabunnya masih melayang ya. Nah, kalau seperti ini kita masih bisa perbaiki ya. Sebentar, kita kembali ke sini, mana tadi, di posisi sabun ya. Udah rapi. Ini siap untuk bikin sayur kayaknya nih. Mbak Yayu siap bikin sayur ya. Dan kompornya seperti itu. Nah, melihat desain seperti ini tidak bisa dilakukan oleh software yang sekelas Sweet Home 3D ya, nggak bisa dilakukan ya, karena terbatas di situ ya. Kalau memang di SketchUp dengan Enscape ini memang didedikasikan untuk rendering dengan hasil yang sangat bagus ya, mendekati nyata lah kalau dilihat secara realnya. Makanya saya tambahkan orang juga supaya bisa menjadi contoh ya. Oke, demikianlah tutorial part 1 untuk kali ini. Kita akan lanjut di part kedua besok. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa di tutorial part kedua berikutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.